warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang konsep dasar akuntansi siswa. A. Definisi akuntansi. Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang melakukan pencatatan sebuah transaksi untuk dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan, sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan. Akuntansi juga dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Akuntansi juga diartikan sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan atau organisasi dan hasil usaha pada waktu atau periode tertentu sebagai pertanggungjawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan. Dari pengertian definisi akuntansi di atas, menurut Husain Shahata menyatakan bahwa akuntansi zakat, infak, dan sedekah dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya atau volume, dan mendistribusikan hasilnya kepada para mustahik dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi tujuan dari akuntansi zakat adalah pertanggungjawaban, menjalankan fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, pengawasan, sarana untuk pengambilan keputusan. Sedangkan tujuan akuntansi zakat, infak, dan sedekah menurut Mahmudi tahun 2008 adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. B. Prinsip dasar akuntansi siswa. Terdapat 4 prinsip dasar akuntansi atau Principle of Accounting yang digunakan dalam transaksi, yaitu yang pertama, prinsip biaya historis atau Historical Cost Principle. Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, hutang, modal, dan biaya. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan atau Revenue Recognition Principle. Sering terjadi kesalahpahaman di dalam pengakuan pendapatan sehingga mengakibatkan pendapatan dilaporkan terlalu tinggi atau rendah. Maka, untuk mengantisipasi demikian, perlu adanya pemahaman yang jelas kapan suatu pendapatan itu diakui. Dalam prinsip pengakuan pendapatan, terdapat 2 pendekatan yang dilakukan, yaitu yang pertama, pendapatan diakui jika telah direalisasi atau dapat direalisasi. Yang kedua, telah direalisasi. Suatu pendapatan telah direalisasi apabila barang atau jasa atau aktiva lainnya telah dipertukarkan dengan kas atau klaim atas kas. Pendapatan dapat dikatakan atau dapat direalisasikan apabila aktiva yang diterima atau dipegang dapat segera dikonversikan menjadi kas atau klaim atas kas. Yang ketiga, prinsip penandingan atau matching principle. Prinsip penandingan menunjukkan bahwa besarnya pengeluaran sumber ekonomi harus diikuti dengan besarnya arus masuk sumber ekonomi kepada entitas. Ini mengandung prinsip cost and benefit, dalam arti setiap pengeluaran selalu memperhitungkan besarnya manfaat yang akan diterima. Dengan demikian, pengakuan beban akan berkaitan dengan pengakuan pendapatan. 4. Prinsip pengambilan penuh. Manajemen selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil tidak terlepas dari informasi,
sehingga informasi yang diperoleh manajemen harus benar-benar dapat diandalkan, yaitu informasi yang benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan sangat memadai. Informasi yang memadai akan mempengaruhi ke dalam pengambilan keputusan. Begitu juga informasi yang dibuat oleh manajemen dapat memberikan manfaat untuk melakukan penilaian terhadap entitas, sehingga informasi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. C. Kualitas informasi. Hampir setiap saat kita dihadapkan pada pengambilan keputusan, persoalannya adalah apakah keputusan yang diambil didasarkan kepada informasi yang relevan sehingga keputusan itu tepat, artinya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kondisi ini timbul karena dalam proses pengambilan keputusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian dan ketidaktahuan yang sering mengakibatkan keputusannya diambil tidak tepat, artinya tidak sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Terlebih keputusan yang diambil menyangkut strategi yang harus dilakukan. Anthony Dearden dan Beth Fromm tahun 1984 mengatakan bahwa informasi merupakan stimulus untuk merangsang atau mendorong keinginan untuk melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu, informasi merupakan salah satu yang sangat penting untuk tindakan yang akan dilakukan, termasuk di dalamnya mendorong suksesnya strategi yang akan dilakukan menurut Statement of Financial Accounting. Nomor 2, karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi adalah sebagai berikut. 1. Relevan. Maksudnya adalah kapasitas informasi yang dapat mendorong suatu keputusan apabila dimanfaatkan oleh pemakai untuk kepentingan memprediksi hasil di masa depan yang berdasarkan kejadian waktu lalu dan sekarang. Ada 3 karakteristik utama, yaitu A. Ketepatan waktu atau timelines, B. Nilai prediktif atau predictive value, C. Umpan balik atau feedback value. 2. Reliable. Maksudnya adalah kualitas informasi yang dijamin bebas dari kesalahan dan penyimpangan atau bias, serta telah dinilai dan disajikan secara layak sesuai dengan tujuannya. Reliable mempunyai 3 karakteristik utama, yaitu A. Dapat diperiksa atau verifiability, B. Kejujuran penyajian atau representation faithfulness, C. Neutralitas atau neutrality. 3. Daya banding atau comparability. Informasi akuntansi yang dapat dibandingkan menyajikan kesamaan dan perbedaan yang timbul dari kesamaan dasar dan perbedaan dasar dalam perusahaan dan transaksinya, dan tidak semata-mata dari perbedaan perlakuan akuntansinya. 4. Konsistensi, yaitu keseragaman dalam penetapan, kebijaksanaan, dan prosedur akuntansi yang tidak berubah dari periode ke periode. Kesimpulan, dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi ziswaf atau akuntansi zakat, infak, sedekah, dan wakaf dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya atau volume, dan mendistribusikan hasilnya kepada para mustahik dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.